Ya, dia melakukan perzinahan dengan Daud sehingga dia harus kehilangan suaminya maupun kehilangan bayinya yang baru dilahirkan. Anak yang disayangnya itu harus hilang, mati. Kenapa? Karena dia melakukan kejahatan. Dan ini diceritakan kepada anaknya Salomo sehingga Salomo berkata, "Jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, jangan menyia-nyiakan ajaran didikan daripada ayahmu." Jadi hari ini saya mau beritahu kepada kita semua, baik yang masih muda maupun kita yang sudah berumur ya, yang saudara mendengarkan di rumah ini atau mendengarkan di rumah saudara atau dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, hiduplah takut akan Allah. Takut akan Allah artinya lakukanlah firman Tuhan. Saudara, ya. Kalau firman Tuhan berkata jangan membunuh, jangan membunuh. Firman Tuhan berkata jangan berzinah, jangan berzinah. Firman Tuhan katakan hormatilah ayahmu dan ibumu, hormatilah itu. Jangan menyembah patung, jangan menyembah patung. Jangan membuat Allah lain, jangan mencari Allah yang lain. Firman Tuhan katakan jangan mengingini, ya kita jangan mengingini. Jangan mencuri, kita jangan mencuri ya saudara ya. Kenapa saudara? Ini adalah firman Tuhan dan firman Tuhan itu adalah sumber daripada segalanya. Kalau orang dengar firman Tuhan, orang lakukan firman Tuhan, dia takut akan Tuhan. Dan itulah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan, dan itulah permulaan kekayaan. Maka mengapa di gereja Victory ini saya selalu menganjurkan kita semua membaca Alkitab, ya, saudara. Kita semua mendengarkan firman Allah. Kenapa? Karena dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab, ya, baca dari Kejadian, Keluaran sampai dengan Wahyu. Kalau sudah selesai kita ulangi lagi. Kenapa? Kenapa kita perlu ini? Karena kalau kita sudah tahu firman Allah, saudara, itu dapat kita lakukan, ya. Itu menjadi pengetahuan kita dan itu menjadi sumber kekayaan bagi saudara. Jadi kalau saudara mau cari kekayaan gampang, takut akan Allah, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan itu, ya. Saya bersyukur saudara-saudara di rumah yang selalu baca Alkitab, ya, yang selalu pelajari firman Tuhan, yang selalu mau mencari kebenaran, saudara mencari pengetahuan, yang mau mengikuti firman Allah, mendengarkan firman Tuhan seperti pagi hari ini. Saya bersyukur bagi saudara-saudara yang mau mendengarkan firman Allah meskipun lewat live streaming ya seperti saat ini. Ya, yang bangun pagi-pagi, yang rindu firman Tuhan dan mendapatkan firman Tuhan. Saudara, saya katakan kalau engkau terima firman Tuhan seperti ini, saudara lakukan dalam kehidupan saudara, itulah rahasia pengetahuan dan itulah rahasia kekayaan dan keuangan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena saudara mengembangkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Jadi yang pertama seperti itu. Takut akan Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan itu artinya mengakui Tuhan dalam segala laku. Ya. Takut akan Tuhan artinya yang kedua mengakui Tuhan dalam segala laku. Yuk sama-sama katakan. Takut akan Tuhan adalah mengakui Tuhan dalam segala laku. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah mengakui Tuhan dalam segala laku. Amin, saudara. Dalam segala perbuatan, dalam segala perkataan, dalam segala kelakuan kita, itu kita mengakui Tuhan. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Yuk kita sama-sama lihat bagaimana Salomo mengatakan ini kepada kita, ya. Amsal 3 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, yang ada di rumah maupun yang di rumah saudara boleh buka Alkitab dan lihat Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, takut akan Tuhan artinya mengakui Tuhan dalam segala kelakuan, dalam segala perbuatan, dalam segala pencapaian yang kita sudah alami, yang sudah kita dapati. Kita perlu mengakui Tuhan. Oh iya, Tuhanlah segalanya dalam kehidupan saya. Tuhanlah segalanya dalam kekuatan saya, ya. Saya pernah ditegur Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak mengakui Tuhan, ya. Saya berkata kepada anak-anak saya, ya coba kamu lihat ya Papa dapat capai sampai segini karena kemampuan Papa dan kamu pun dapat mencapai itu. Ya, saya pernah berkata begitu kepada anak-anak saya, ya. Dan Tuhan berkata, "Kamu itu sombong." Ya, sudah bayangkan ya. Saya hanya berkata begitu, tapi Tuhan berkata, "Kamu sombong." Kenapa? Karena tidak melakukan firman Tuhan, tidak mengakui Tuhan dalam segala laku. Ya. Harusnya saya berkata,
Papa dapat seperti ini karena Tuhan yang menyertai Papa, ya. Harusnya saya ngomong begitu, bukan karena saya, karena kehebatan saya, karena kemampuan saya, karena saya jago, karena pengetahuan saya. Itu kesombongan, dan itu tidak berharga dan Tuhan tidak sukai, saudara, ya. Jadi arti takut akan Allah artinya mengakui Tuhan dalam segala laku, dalam segala perbuatan, dalam segala apapun yang kita kerjakan. Itulah artinya takut akan Tuhan. Nah, pagi hari ini kalau saudara mau berpengetahuan, berhikmat, dikejar oleh keuangan, dikejar oleh kedudukan, saudara harus mengakui Tuhan dalam segala lakumu, ya. Dan tidak percuma, ya saudara, hari-hari ini kita disuruh tinggal di rumah, bekerja dari rumah, ya saudara. Kenapa? Dan mengalami krisis, banyak orang mengalami krisis, ya, keuangan dan sebagainya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan ingin kita mengakui Tuhan di dalam segala perbuatan, kelakuan, dalam segala apapun pencapaian yang kita alami dan kita dapati pada hari ini. Kadang-kadang kalau kita sudah bekerja, kita sudah sibuk dan kita berpikir, wah ini semua saya dapat karena kehebatan saya. Waduh, ini kesibukan ini bisnis ini order ini keuangan ini gaji ini saya dapat oleh karena kehebatan saya, pengetahuan saya, pintar saya, karena saya sekolah, ya, karena saya punya pengetahuan ini, saya punya pengalaman ini, saudara. Itu semuanya sia-sia. Kenapa? Karena kalau bukan Tuhan yang menjadikan sia-sia. Firman Allah katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun, itu semuanya sia-sia, saudara. Jadi kita perlu mengakui Tuhan. Oh iya, memang saya ada pengetahuan, memang saya belajar, memang saya ada pengalaman, tetapi semuanya sia-sia, semuanya nol kalau bukan Tuhan yang memberkati, kalau bukan berkat Tuhan. Jadi saya bisa capai ini karena Tuhan yang menyertai saya. Saya bisa capai ini karena Tuhan yang menyelamatkan saya. Saya bisa capai ini karena Tuhan yang menolong saya. Nah ini ya saudara, ya. Ini adalah rahasia kekayaan Salomo. Inilah rahasia kehebatan Salomo. Kerajaannya menjadi kokoh, kerajaannya menjadi hebat. Kenapa? Karena Salomo mengakui Tuhan di dalam segala lakunya. Salomo mengakui Tuhan di dalam segala perbuatannya. Salomo mengakui Tuhan di dalam segala hikmat yang dia dapat. Ya. Ini Salomo mendapatkan semua karena dia mengakui semuanya itu karena kehebatan Tuhan. Tetapi saudara, nanti kita lihat bahwa minggu depan ya kita pelajari. Minggu depan kita akan pelajari bagaimana di masa tua Salomo melupakan semua ini, ya. Dia melupakan takut akan Allah, dia melupakan mengakui Tuhan, dan akhirnya saudara, kehancuran dialami oleh Salomo dan anak-anaknya bahkan sampai hari ini. Tetapi kita tidak bahas di situ, minggu depan baru kita akan bahas. Kita bahas dulu sekarang takut akan Allah yang dilakukan Salomo semasa dia muda, ya. Pada awal-awal dia mengikuti ayahnya dan mendapatkan kedudukan sebagai raja. Dia takut akan Allah, dia mengakui Allah dalam segala lakunya, mengakui Tuhan dalam segala perbuatannya, dalam segala apa yang dia capai, ya, dan Tuhan mengokohkan kerajaannya dan dia dijadikan raja yang berhikmat, yang kaya raya dan hebat. Yang ketiga, takut akan Tuhan, saudara, itu artinya memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kita lagi belajar tentang takut akan Tuhan hari ini. Belajar dari kisah Salomo. Salomo adalah orang yang kaya, orang yang dikejar uang, orang yang mendapatkan kedudukan. Semua raja-raja takluk kepada dia dan memberikan persembahan kepada Salomo. Kenapa, saudara? Karena Salomo takut akan Tuhan. Arti takut akan Tuhan yang pertama tadi, melakukan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Salomo, takutlah kepada Tuhan, dengarlah didikan ayahmu, dengarlah didikan ibumu. Ya, saudara, itu takut akan Tuhan. Yang kedua adalah takut akan Tuhan artinya mengakui Tuhan dalam segala kelakuan kita. Dan yang ketiga sekarang kita pelajari takut akan Tuhan artinya memberikan penghormatan kepada Tuhan. Yuk sama-sama katakan, takut akan Tuhan adalah memberikan penghormatan kepada Tuhan. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan, sama-sama ngomong. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah memberikan penghormatan kepada Tuhan. Itu yang ketiga, ya. Yang ketiga tadi apa? Takut akan Tuhan, memberikan penghormatan kepada Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan artinya apa?
melakukan firman Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan artinya mengakui Tuhan dalam segala laku. 1, 2, 3. Mengakui Tuhan dalam segala kelakuan kita. Yang ketiga, takut akan Tuhan artinya apa? Memberikan penghormatan kepada Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah memberikan penghormatan kepada Tuhan. Nah, itu dia saudara ya. Jadi inilah arti takut akan Tuhan. Yang ketiga tadi, takut akan Tuhan, memberikan penghormatan kepada Tuhan. Ayatnya tadi saya baca 1 Raja-Raja pasal 3 tadi, itu dikatakan di sana, kalau saudara tadi masih punya ayat Alkitabnya, di sana dikatakan, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Nah, inilah rahasianya. Kalau orang itu takut akan Tuhan, artinya dia memberi penghormatan kepada Tuhan karena dia kasih kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kelakuan, dengan segenap akal budinya ya. Kalau saudara melihat orang Israel itu dia berdoa ya, saudara, saya pernah melihat di suatu video orang Israel itu berdoa di depan tembok Yerusalem ya, yang ada di Yerusalem sana. Mereka berdoa itu badannya sampai goyang-goyang ya, kepalanya goyang-goyang saudara ya. Ya, dari kepala sampai kaki itu goyang, 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 goyang ya, saudara. Dan mengapa mereka lakukan itu? Karena mereka ingin menunjukkan rasa cintanya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kelakuan, dengan segenap kekuatan, dengan segenap dirinya, badannya, sampai badannya goyang-goyang, saudara ya. Jadi kalau engkau berdoa, engkau menyembah, engkau memuji Tuhan, itu juga harus dengan segenap hati. Ikuti firman Tuhan juga harus dengan segenap hati. Ini namanya memberikan penghormatan kepada Tuhan, ya, saudara. Jangan kalau kita ikuti firman Tuhan, kita ikuti ibadah, saudara, pikiran kita kemana-mana, kita punya sikap kemana-mana, saudara, ini namanya tidak memberi penghormatan kepada Tuhan. Memberi penghormatan kepada Tuhan artinya dalam ibadah kita benar-benar serius kepada Tuhan. Kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan, tangan kita angkat, bahkan kalau kita nyanyi dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, ini namanya menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan juga, saudara, ini seperti Salomo. Salomo itu memberikan persembahan. Kalau saudara membaca firman Tuhan, Salomo suka mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Saat itu bait Allah belum ada, maka ada masih banyak bukit-bukit pengorbanan di sekeliling Yerusalem, Israel saat itu. Dan kalau kita baca tadi dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ketiga, Salomo suka memberi korban persembahan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Kenapa? Karena dia tahu itulah keinginan daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan rindu mencium asap persembahan yang naik ke hadiratnya. Salomo suka memberi persembahan dan bahkan saudara dia memberi persembahan bukan yang sedikit, yang banyak saudara. Kalau saudara membaca firman Tuhan, dia sekali memberi persembahan itu ada 1.000 ekor domba ya saudara. 1.000 ekor domba, 1.000 ekor lembu, sapi saudara. Waduh, itu pengorbanan yang besar saudara. Dan ini menyukakan hati Tuhan. Nah, jadi pada waktu saudara belajar takut akan Tuhan, kita artinya menghormati Tuhan, kita juga melakukan firman Tuhan, kita juga mengakui Tuhan, kita juga menghormati Tuhan, dalam ibadah kita menghormati Tuhan, dalam ibadah kita memberi kepada Tuhan. Ya, saudara, itu dia adalah rahasia di mana keuangan itu akan datang, keberhasilan itu akan datang, hikmat itu akan datang dalam kehidupan kita. Ya, kemarin istri saya berkata, saya memberi ini, memberi itu, memberi ini, Tuhan gerakan untuk dilaksanakan. Tapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan ya. Begitu kita mulai memberi, begitu istri saya mulai memberi, ibu gembala mulai memberi, Tuhan membuka berkat, ada yang memberikan, ada yang memberkati, ada yang mengirimkan. Haleluya, saudara. Kenapa? Karena awalnya adalah menghormati Tuhan. Ketika Tuhan menggerakkan dalam hati untuk dipersembahkan, itu dilakukan, saudara. Meskipun di masa krisis, meskipun di masa kesulitan keuangan, meskipun tidak ada pekerjaan, tidak ada order, tapi begitu kita mulai memberi, saudara, Tuhan akan membuka jalan bagi saudara. Tuhan akan melebarkan sayap bagi saudara. Ya, ini persis seperti ilmu kalau orang advertising, begitu ya. Saya pernah diajarin dulu ya, katanya saudara,
Justru kalau di masa krisis jangan menahan untuk beriklan. Kenapa? Karena orang nanti ya saudara, semuanya pada ngumpul, semuanya pada di dalam rumah ya, lalu semua iklan juga tidak ada, ya orang-orang jadi bingung. Tapi begitu orang dalam rumah saudara mulai beriklan, beradvertising begitu ya, justru orang-orang kan tahu, ya sadar, "Oh ini brandnya," dan orang-orang akan justru membeli barang saudara, ya saudara. Jadi kalau kita hari-hari ini lagi memiliki satu barang atau produk dan sebagainya, itu harus digencarkan iklannya, promonya, saudara ya. Promonya harus kita gencarkan. Nah, di Jemaat Victory ada banyak orang yang punya pengetahuan, punya barang dan sebagainya. Yuk mari kita bantu mereka untuk promosi ya. Kita dorong mereka untuk promosi. Artinya apa ya, saudara? Kalau orang memberikan pengetahuan kepada Tuhan, orang menghormati Tuhan, ya, saudara, orang mengikhlaskan apa yang menjadi miliknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, membantu orang yang kesulitan, membantu orang yang kesusahan. Justru di sana Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan bagi kehidupannya. Jadi hari ini dalam keadaan susah, sulit seperti ini, saudara, kalau saudara masih punya kelimpahan dan saudara digerakkan Tuhan untuk memberi, lakukanlah, saudara ya. Kenapa? Meskipun itu saudara berikan dengan, aduh ini nanti saya mau makan apa besok, tapi karena Tuhan yang menggerakkan, justru saudara orang seperti ini yang diberkati oleh Tuhan. Ya janda miskin, dia sudah tidak punya tepung dan minyak lagi untuk dia makan dan anak-anaknya. Tetapi ketika dia mendengar seorang nabi berkata, berikan dulu kepada saya, ya saudara. Nah, dia lakukan itu. Ternyata saudara dari persembahannya itu, Tuhan lipat gandakan sehingga dia punya uang yang cukup sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena minyaknya tidak pernah habis ya. Jadi dalam masa krisis di zaman dulu, zaman sekarang pun ada krisis saudara, firman Tuhan tetap sama, tidak berubah ya, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Salomo itu adalah orang yang menghormati Tuhan, dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara juga jangan menahan ketika Tuhan menggerakkan, lakukanlah, persembahkanlah. Dan itu akan menjadi jalan bagaimana saudara akan dikejar oleh berkat, dikejar oleh keuangan itu. Saudara, kita lihat bersama-sama, takut akan Allah ini menyelamatkan Salomo, mengokohkan kerajaannya sampai dia selama 40 tahun memerintah sebagai raja di Israel. Ya, saudara, kalau kita punya presiden yang paling lama menduduki jabatan presiden itu adalah Presiden Soeharto ya. Itu sekitar 30 tahun dia menjadi presiden. Kalau Soekarno dari tahun 45 sampai tahun 65 ya kira-kira ya. Itu kira-kira 20 tahun Soekarno. Kalau Soeharto itu dari tahun 66, 67 sampai tahun 95 kira-kira ya, saudara. Itu tahun 65 sampai 90 kira-kira 30 tahun ya. Jadi Soeharto paling lama menjadi presiden Indonesia ya. Lalu Soekarno 20 tahun, lalu ada Presiden Gus Dur hanya sekitar 1-2 tahun, Megawati kira-kira 3 tahun ya. Lalu Presiden Habibie kira-kira nggak sampai 1 tahun, lalu Presiden SBY 10 tahun dan ini Presiden Jokowi 5 tahun, hampir sekarang ini sudah mau 10 tahun menjadi presiden. Tetapi Salomo 40 tahun ya, 40 tahun berarti Salomo panjang sekali dia punya masa jabatan sebagai seorang raja dan kerajaan Israel itu kokoh, kaya, ya luar biasa terkenalnya oleh karena seorang Salomo yang takut akan Allah. Seorang Salomo yang takut akan Tuhan. Salomo yang melakukan firman Tuhan. Salomo yang mengakui Tuhan dalam segala kelakuannya. Dan Salomo yang menghormati Tuhan. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, baik yang ada di rumah ini maupun yang mendengarkan lewat live streaming di rumah saudara masing-masing. Saudara, di masa krisis ini, di masa orang mengalami kekurangan, mari hidup takut akan Tuhan. Mari hidup melakukan firman Tuhan. Mari hidup mengakui Tuhan dalam segala kelakuan kita. Dan mari kita menghormati Tuhan dalam segala apapun kehidupan kita. Maka Tuhan akan mengokohkan kehidupan kita. Tuhan akan memperpanjang umur kita. Tuhan akan membuat kita menjadi jaya seperti Salomo. Dan Salomo sudah membuktikannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat.
Dan permulaan hikmat itu adalah permulaan kekayaan dan kehormatan. Jadi kuncinya adalah takut akan Allah. Dan hari ini saya mau kita takut akan Tuhan. Saya mau hari ini kita takut akan Tuhan. Bukan saja saya yang mau, tetapi Tuhan sendiri yang mau takut akan Tuhan. Yuk, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya mengundang kita akan memuji Tuhan dan berdoa. Saya percaya apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita pada hari ini itu memberkati saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara lakukan ini. Saudara yang dengar firman Tuhan ini bukan hanya menjadi pengetahuan saudara, bukan hanya menjadi pemikiran saudara, tapi benar-benar saudara terapkan, lakukan dalam hidup saudara, refleksikan dalam hidup saudara. Kalau saudara belum takut akan Tuhan, yuk kita takut akan Tuhan. Kalau saudara belum melakukan firman Tuhan, saudara hari ini saudara lakukan firman Tuhan. Tinggalkan dosa saudara, tinggalkan kejahatan saudara, lakukan firman Tuhan. Saudara minta ampun Tuhan. Saya dulu melakukan perzinahan, saya dulu mencuri, saya dulu membunuh, saya dulu mengingini, saya dulu begini, saya dulu begitu, tidak menghormati Tuhan. Sekarang Tuhan, saya mau melakukan firman-Mu. Sekarang Tuhan, saya mau mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terbatas kasih-Mu. Tahu lagunya? Oke, tidak tahu ya. Kita punya pemusik tidak tahu lagu ini. Lagu ini sangat terkenal di masa yang lalu, tetapi memang sekarang zamannya berbeda. Tidak apa-apa ya. Aku mengasihi. Oke, kita ganti lagu itu ya. Dan kita akan nyanyikan lagu ini. Saudara lihat bersama-sama bagaimana kita harus takut akan Tuhan, kita mengakui Tuhan. Pencapaian kita punya rumah, ya saudara, kita punya harta, kita punya pekerjaan, itu semua karena Tuhan. Jadi akui Tuhan, ya saudara, maka Tuhan akan memberkati kita. Beberapa hari yang lalu saya memberikan masukan kepada kita semua ya di dalam rumah, ya dalam WhatsApp ya, saya katakan mari kita mengucap syukur untuk apa yang sudah dapatkan. Sebutkan 5 ya saudara. Saya bersyukur saudara-saudara yang menuliskan itu ya. Saya bersyukur karena ini, saya bersyukur karena ini, saya bersyukur karena itu ya saudara. Dan ada yang berkata, Pak Gam, saya bersyukur kepada Tuhan saja ya. Padahal Tuhan berkata, kalau di depan manusia aja kamu nggak bersyukur ya, apalagi di depan Tuhan yang tidak kelihatan ya. Di WhatsApp aja kamu tidak dapat mengucap syukur ya. Kamu tidak bisa menyebutkan satu saja, tidak dapat kamu sebutkan. Apalagi di depan Tuhan, itu meragukan ya saudara. Jadi bukan kita sok-sokan ya untuk menulis, oh saya bersyukur ini, saya bersyukur. Bukan saudara, tapi kita ingin menunjukkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita ingin mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara diminta, oh Pak Gembala minta untuk bersyukur, bukan untuk sok-sokan, tetapi untuk menyatakan, wah ya Tuhan menolong saya. Jadi hari ini tulis 5 hal ya, mengapa saudara bersyukur kepada Tuhan. Apa yang saudara syukuri, itu namanya kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Yang terakhir, kita menghormati Tuhan, memberikan penghormatan kepada Tuhan. Nah pagi hari ini, yuk kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita dan kita menyembah Dia. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadilah orang-orang yang menghormati Tuhan. Hari ini kalau Tuhan menggerakkan saudara memberi, jangan saudara tahan ya. Kami bersyukur kami digerakkan Tuhan memberi, dan Tuhan membuka jalan dalam hidup kami. Demikian juga dalam hidup saudara. Kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk memberi kepada lingkungan saudara, kepada gereja saudara, kepada orang-orang yang membutuhkan, lakukanlah dan lihatlah Tuhan akan membalas bagi saudara. Itulah bentuk penghormatan kepada Tuhan. Itulah bentuk melakukan firman Tuhan. Itulah bentuk takut akan Tuhan. Hari ini Salomo takut akan Tuhan. Kita sudah pelajari Salomo menghormati Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. 40 tahun dia menjadi raja, kokoh kerajaannya karena takut akan Tuhan itu. Hari ini takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, maka hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Mari akui Tuhan dalam hidup saudara. Hari ini mulai bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan, kami boleh mencapai ini karena Engkau. Akui Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau aku boleh hidup, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena Engkau Tuhan yang sudah memberkati aku. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, tuntun jalanku. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama ya. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang di rumah yuk nyanyi lagu ini bersama-sama sambil saudara mengakui Tuhan. Saudara akui Tuhan bahwa hidup saudara karena anugerah Tuhan. Hidup saudara karena pertolongan Tuhan. Mari akui Tuhan dalam segala lakumu, dalam segala perbuatan perkataanmu. Itulah sikap refleksi takut akan Tuhan. Dan Tuhan senang dengan sikap seperti itu. Kita kembangkan di masa krisis ini, di masa kehidupan kita ini, kita kembangkan hidup mengakui Tuhan. Ku hidup karena anugerah. Haleluya. Karena anugerah. Amin. Tiada satu yang dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Oh Yesus, ini hidupku, mari pimpin jalanku. Akui Tuhan, Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi, mari kita akui Tuhan. Ku hidup karena anugerah. Amin. Haleluya. Tiada satu, oh Yesus, dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan, Yesus, Engkaulah kehidupanku, pegang tanganku. Amin, amin. Yesus, haleluya. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku. Katakan, Yesus, mari
pegang tanganku. Oh Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan kami Tuhan. Oh, kami mengakui Engkau Tuhan dalam segala laku kami, dan kami menyembah Engkau. Kami menghormati Engkau. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Engkau Tuhan yang mengampuni kami. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Segala hormat, segala kemuliaan kami berikan kepadamu, Yesus Tuhan, Allah segala Allah dan Bapa segala Bapa. Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, Allah yang ajaib. Haleluya. Kuduskan semua kami Tuhan di rumah ini, bahkan di rumah jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, yang mengikuti ibadah ini. Sucikan, kuduskan kami, ampuni kami. Oh, kami mengakui kesalahan kami, tidak menghormati-Mu. Oh, lebih mengutamakan keakuan kami, tidak menghormati Engkau, tidak mengakui Engkau, tidak melakukan firman-Mu. Ampuni kami, sucikan kami. Darah-Mu Tuhan membebaskan kami daripada semua dosa. Engkau menebus kami. Oh Tuhan, setiap kejahatan yang kami buat, yang Kau ingatkan kepada kami hari ini, ampuni Tuhan, sucikan Tuhan, layakan kami Tuhan. Kami mau hidup takut akan Tuhan, melakukan firman-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah kita mau ditolong oleh Tuhan? Bukankah kita mau diberkati oleh Tuhan? Bukankah kita mau Tuhan menyertai kita? Dan bukankah kita mau kita mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan keselamatan? Rahasianya, takutlah akan Tuhan. Hari ini saya sampaikan, takutlah akan Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Akuilah Tuhan dalam segala hidupmu. Jangan menjadi sombong, tetapi jadilah orang yang rendah hati. Dan berikanlah penghormatan kepada Tuhan. Berikanlah persembahan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkatimu. Dan engkau akan menerima apa yang menjadi keperluanmu. Hari ini takutlah akan Tuhan. Hari ini hiduplah dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan menolong dan memberkati hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang aku cinta. Engkau permata di hidup. Hanya Kau yang aku rindu.
sungguh sangat berharga. Hanya Kau yang aku cinta. Engkau permata di hidup. Hanya Kau yang aku cinta. Engkau sungguh sangat berharga. Ku hormati, ku hargai, ku sanjung Engkau. Hanya Engkau yang ada di hatiku. Ku hormati, ku hargai, ku tinggikan Engkau. Hanya Kau yang aku cinta. Hidupku ada di tangan-Mu. Engkau yang atur langkah. Ya benar. Haleluya. Hatiku hanya milik-Mu saja. Engkau yang memiliki hati. Ku hormati, ku hargai, ku sanjung Engkau. Hanya Engkau yang ada di hatiku. Ku kagumi, ku agungkan, ku tinggikan Engkau, Yesus yang aku cinta. Hanya Yesus, hanya Yesus yang aku cinta. Hanya Yesus yang aku cinta. Katakan sama-sama, hanya Engkau Yesus yang aku cinta dalam hidupku dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, hari ini aku mau menghormati Engkau, aku mau melakukan firman-Mu, dan aku mau mengakui Engkau dalam segala kelakuanku dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, aku mau hidup takut akan Engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus meteraikan pengakuan aku ini. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas hidupku dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari Engkau luruskan kehidupanku, mari Engkau luruskan kelakuanku, mari Engkau luruskan jalan pikiranku supaya sesuai dengan kehendak Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kehendak Tuhan yang terjadi atas hidupku bukan kehendakku, bukan kehendak setan, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupanku dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hari ini Tuhan, aku memegang firman-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Roh Kudus, mampukan aku untuk melakukannya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan yang aku muliakan, yang aku tinggikan dalam kehidupanku dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Munculkan Tuhan dalam hatiku kerinduan, keinginan untuk menyenangkan Engkau, untuk mengasihi Engkau, untuk melakukan firman-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bukan yang aku inginkan, yang aku lakukan, tetapi keinginan-Mu saja yang aku lakukan dalam hidup ini dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.